Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di IHMPA via YouTube bersama Kak Enjes, Kak Krisju, dan Kak Gebi. Nah, hari ini spesial banget nih Kak Betul, Gebi, Kak Jess. Kak Krisju, dan adik-adik di rumah. Kenapa Kak hari ini spesial? Karena kita memperingati hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan atau Pelkat PKP yang ke-57 tahun. Nah, adik-adik, karena hari ini spesial hari ulang tahun Pelkat PKP, ada yang berbeda nih Kak. Apa tuh Kak Jess yang berbeda? Nanti kita akan mendengar cerita-cerita dari mama-mama PKP. Wah, seru banget tuh kayaknya, Seru Kak banget pasti Kak Jess. Gebi, Kak Krisju. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, supaya kita lebih semangat nih Kak Gebi, kita mau bernyanyi lagu apa? Kita mau bernyanyi lagu Senang Jadi Anak-anak Tuhan, dilanjut medley lagu Kedua Tanganku. Yuk, kita bangkit berdiri. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarku memuji, diajarku berdoa, diajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau buka kacanya dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Kita nyanyi pakai gerakan ya, yuk kita bangkit berdiri. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka, buka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai baca Mazmur. Kita mau meresponi Mazmur kita dengan menyanyikan lagu dari KC 271, Cinta Akan Yesus bait 1 dan 2. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Pastinya sehat-sehat aja kan? Adik-adik masih ingat sama kakak? Wah, pasti banyak yang udah lupa nih sama kakak. Yaudah deh, kenalan dulu ya. Nama kakak Pipit. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, ditutup ya matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan di sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman yang Engkau sampaikan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, kakak Pipit punya kuis buat adik-adik. Nah, ini dia kuisnya. Kuis yang pertama. Sebelumnya rasul ini bernama Saulus. Siapakah dia? Apakah Nehemia? Apakah Musa? Atau Paulus? Siapa ya? Coba adik-adik jawab di kolom komen. Yang kedua, salah satu nama kitab yang ada pada Perjanjian Baru. Apakah Korintus? Apakah Mazmur? Atau Bilangan? Coba adik-adik komen lagi di bawah. Yang ketiga, coba lengkapilah kata yang ada pada layar. Ada huruf E, ada huruf R, ada T dan A. Adik-adik boleh lengkapi kata yang ada di layar dan tulis lagi di kolom komentar yang ada di bawah. Yuk. Gimana adik-adik? Gampang kan kuisnya? Kakak yakin adik-adik bisa jawabnya. Nah, ini dia jawabannya. Nomor 1 itu Paulus. Nomor 2 itu Korintus. Dan nomor 3 peraturan. Siapa yang benar? Keren! Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Adik-adik udah ketemu belum? Kakak tunggu ya. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyinya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan, sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Adik-adik, Kak Pipit mau cerita. Dengerin ya. Ada seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Namanya Rasul Paulus. P-A-U-L-U-S. Paulus. Rasul Paulus memberitakan firman kepada jemaat di Korintus. K-O-R-I-N-T-U-S. Korintus. Rasul Paulus ini memberitakan firman Tuhan nggak sendirian adik-adik. Dia bersama dengan teman-temannya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa ada berbagai macam peraturan di dalam hidup ini. Peraturan? Apa itu ya peraturan? Peraturan adalah tata tertib yang dibuat supaya hidup kita menjadi teratur dan nyaman. Tujuan dari peraturan itu adalah supaya adik-adik menjadi tertib dan teratur. Coba gimana ya kalau nggak ada peraturan? Aduh, nggak kebayang deh, pasti hidup kita jadi kacau dan nggak nyaman. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan deh contoh peraturan yang adik-adik tahu dan sering lakukan. 1. Sebelum makan, kita harus apa? Cuci tangan supaya kita badannya jadi sehat. Kuman-kuman nggak masuk nih ke dalam tubuh kita. Apalagi ayo peraturannya. Yang kedua, itu loh yang sering kita lakukan saat-saat ini. Memakai masker. Siapa yang benar? Hebat. Nah, yang ketiga, kita harus banyak makan makanan yang bergizi supaya badan kita menjadi sehat. Apalagi adik-adik, yang keempat, menjaga jarak. Kita nggak boleh pegang-pegang atau bersentuhan dengan orang lain. Kalau sama keluarga kita sih boleh, tapi kalau dengan orang lain, jangan dulu deh. Nah, adik-adik, tadi siapa yang sudah melakukan hal-hal yang kakak sebutkan tadi? Ayo, wah hebat. Anak-anak Tuhan hebat semua ya. Halo Kak Pipin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Cia. Halo teman-teman. Apa kabar? Aduh, ini rambutnya nih nyangkut nih. Kak Pipin, rambut kita sama-sama panjang nih. Tas dulu. Apa kabar Kak Pipin? Baik, sehat. Cia gimana? Oh, aku juga luar biasa. Kak Pipin, tadi kan bilang peraturan tuh. Kok Kak Pipinnya nggak pakai masker sih? Gimana nih? Kita pakai masker dulu kali ya, Cia ya. Emang kenapa? Cia nggak ada yang marahin tuh. Cek-cek aja kalau Cia nggak pakai masker. Iya, nggak ada tuh Kak Pipin. Emangnya gimana sih Kak Pipin? Cia, kalau nggak pakai masker itu bukan karena takut dimarahin. Oh, terus kenapa dong? Pakai masker itu tuh penting. Jadi, kalau tubuh kita lagi nggak sehat, terus tiba-tiba virus masuk, kamu nggak pakai masker, badan kamu bisa sakit, Cia. Makanya sekarang kan banyak virus. Gitu ya. Jadi kita harus pakai masker supaya menjaga badan kita tetap sehat. Iya juga sih ya. Tapi aku nggak dimarahin sih, jadi gimana ya? Yah, Cia. Halo? Permisi. Halo? Kak Pipin. Permisi. Kak Pipin. Halo. Apa kabar
kabar? Papanya Cia ya? Iya, Wah, Kak Pipit, aku mau tanya dong. Lihat Cia nggak? Di sini, Papa. Waduh, ini ada anakku. Nggak kelihatan. Maaf. waduh. Cia, kok kamu nggak pakai masker sih? Gimana? Lah, Kak Pipit, kok udah pakai sih? Tadi dia pakai. Wah, aku sendirian yang belum pakai. Astaga. nah, sekarang Cia pakai ya. Ditolong sama Kak Pipit ya. Kak Pipit tolong Kak. Yuk, Cia pakai masker Pakai dulu Cia ya. masker. Ya, aduh, ya coba. Wah, aduh. Nah, gitu aku dong udah pakai Cia. masker. Iya, itu hidung peseknya masih kelihatan Cia ini. Betulin dulu yuk. Hidungku. Nah, Matanya ketutupan. begitu. Karena memakai masker itu menjaga diri sendiri dan orang lain supaya kita sama-sama sehat. Begitu ya Kak Pipit ya. Iya, betul. Iya, Pak. Aku sekarang sudah suatu. Waduh. Maaf. Ya udah ya, Pak. Yuk kita pulang yuk. Nanti dicari Mama. Yuk, mari kita pulang. Dadah dulu Kak Pipit. Dadah Dadah, Kak Cia. Pipit. Dadah, Cia. Sampai ketemu lagi. Dadah teman-teman. Ada anak-anak, sehari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Tetap sehat ya. Dadah, dadah. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar satu, untuk mematuhi peraturan yang ada. Dua, berani meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dan tidak mengulanginya lagi ya. Yang ketiga, berani menegur jika ada teman-teman dari kita yang salah. Dan apabila teman-teman yang membutuhkan bantuan, kita harus bantu. Apalagi adik-adik, teman kita yang sudah terpapar COVID. Kita harus bantu ya. Karena kita dari rumah, kita bisa membantunya dengan memberikan makanan, obat-obatan yang dikirim lewat ojek online, atau bisa dengan bantuan uang, dengan mentransfernya. Dan yang paling penting adalah kita harus mendoakannya. Mendoakan supaya teman-teman kita lekas sehat dan lekas sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke, gimana adik-adik firman yang tadi? Seru banget? Seru dong Kak Jess. Nah adik-adik, firman yang dari Kak Pipit itu adalah hal yang baik-baik loh adik-adik. Jangan lupa ya diterapin di kehidupan sehari-hari. Betul banget Kak Gebi. Nah untuk meresponi firman yang tadi kita dengar, sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265. Yesus berpesan, bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, luka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah meresponi firman Tuhan. Sekarang saatnya kita aktivitas. Hari ini aktivitasnya adalah membuat foto atau video sedang melakukan peraturan yang ada di lingkungan sekitar, seperti peraturan di keluarga, peraturan di lingkungan rumah atau masyarakat, atau boleh juga peraturan yang ada di sekolah. Nah, foto atau video tadi boleh dikirim ke grup WhatsApp Adik Layan PA Markus.
spesial hari ini akan ada hadiah bagi adik-adik dengan foto atau video terbaik. Yeay! Jangan lupa pengumpulannya sampai jam 3 sore hari ini ya. Selamat berkreasi. Setelah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Kami boleh mendengarkannya dan kami boleh mengerti apa yang disampaikan lewat firman-Mu. Tuhan berkati kami, jadikanlah kami anak-anak yang taat kepadamu dan anak-anak yang patuh serta percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Mari sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau bersatu hati untuk mendoakan orang tua kami. Terima kasih untuk orang tua yang sangat baik pada kami, yang mau merawat kami sampai saat ini, mendidik dan menjaga kami. Tuhan yang berkati setiap pekerjaan orang tua kami. Tuhan berkati aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebahagiaan pada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berkati keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka supaya mereka boleh beraktivitas kembali. Tuhan yang mau sembuhkan mereka lewat makanan, minuman, juga obat-obatan yang mereka konsumsi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk pendidikan kami. Tuhan, kami mau bersyukur kalau sampai saat ini kami masih boleh bersekolah walaupun secara PTM atau PJJ. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap proses belajar kami, sehingga kami boleh tetap semangat belajar dan menjadi anak yang mau dengar-dengaran guru dan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya. Berkatilah juga untuk para menteri dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkatilah mereka semua, berikanlah mereka semua kesehatan. Berkatilah mereka semua, berikanlah mereka kebijaksanaan agar bisa memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami juga, berkatilah bangsa kami agar bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati gereja kami agar gereja kami semakin banyak orang yang ingin beribadah di gereja kami, dan juga berkatilah agar orang-orang yang bertugas dalam gereja kami seperti pendeta dan yang lainnya bisa sehat selalu dan bisa melayani kami dengan baik. Tuhan, berkatilah juga untuk kakak-kakak sekolah minggu agar mereka bisa sabar dalam memberitakan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa bagi PA Markus ya Tuhan. Berkatilah adik-adik PA Markus dan juga pelayan-pelayan PA Markus ya Tuhan. Berikanlah mereka umur yang panjang dan juga kesehatan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi program kerja yang berjalan ya Tuhan, agar
Kau berikan kelancaran dan juga supaya berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau mendoakan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Terima kasih untuk usia yang baru, Pelkat Persekutuan Perempuan boleh merayakannya pada tahun ini. Tuhan Yesus berkatilah Pelkat PKP dalam setiap program kerjanya, biarlah setiap kegiatan boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh bersatu hati untuk sama-sama saling mendoakan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan pengharapan kami yang mau kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kita masuk dalam persembahan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa melalui scan QR Code, atau adik-adik bisa titipin dulu nih ke mama papa untuk dibawa pada saat ibadah hari Minggu. Adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui transfer rekening Bank Mandiri yang tertera pada layar. Oke, untuk mengiringi persembahan kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Tuhan yang mau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja, bagi mereka yang membutuhkan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang waktunya Warta PA Markus. Yeay! Warta yang pertama, kakak-kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik dan mama papa yang sudah mengikuti IHMPA via YouTube hari ini. Hari ini spesial sekali kita merayakan hari ulang tahun ke-57 Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan atau Pelkat PKP. Dan kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun juga buat mama-mama PKP yang ada di rumah. Selamat ulang tahun. Warta yang kedua, diingatkan lagi untuk mama papa dan adik-adik bahwa Sabda Bina Anak Harian atau SBAH akan di-share setiap hari lewat media sosial PA GPIB Markus, lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga lewat grup WhatsApp Adik Layan. Jangan sampai ketinggalan ya, ikutin terus ya. Sekarang kita masuk ke warta yang ketiga. Bagi adik-adik yang mau isi pujian, adik-adik bisa loh mengirimkan video persembahan pujian melalui email pelkatpa.gpibmarkus@gmail.com, atau adik-adik bisa juga kirimkan ke WhatsApp kakak layan yang adik-adik punya.
Sekarang kita masuk ke warta yang keempat. Oke, minggu depan kita akan kembali lagi nih ketemu di IHMPA via Zoom. Tanggal 6 Maret 2022 jam 9 pagi. Sekian warta PA Markus hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Murni Ningrum, biasa dipanggil dengan Ningrum. Saya adalah seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Saya juga berprofesi sebagai guru musik di salah satu sekolah. Di masa pandemi ini saya bersuka cita ketika kami bisa berkumpul bersama keluarga, anak-anak, dan banyak waktu luang untuk berbagi, belajar bersama, dan bermain bersama. Profesi saya sebagai guru, sukacitanya adalah tetap meluangkan waktu dan belajar bersama dengan anak-anak via daring. Mengajar bagaimana cara bersosialisasi dengan anak-anak melalui daring. Dalam masa pandemi ini, saya juga mengalami duka cita, yaitu tidak bisa berjumpa dengan anak-anak selama 2 tahun. Mereka belajar dengan jalan daring, kemudian mereka juga harus berjuang untuk kesulitan. Di masa pandemi, anak-anak sekolah terkendala dengan alat komunikasi dan internet. Mereka selalu kesulitan dalam proses secara daring karena terkendala oleh jaringan internet, terus terkadang terkendala listrik. Sebagai guru dan ibu rumah tangga, saya harus berjuang juga di masa pandemi untuk berbagi waktu bersama anak-anak maupun siswa karena kami semua melakukannya di dalam rumah. Dalam waktu 24 jam segala kegiatan kami adanya di rumah. Kuulurkan tanganku untuk sesama. Selamat HUT PKP GPIB ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya, saya Norma. Saya salah seorang tenaga paramedis yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Pengalaman saya sebagai seorang tenaga paramedis, suka, duka, banyak. Sukanya, kalau kita melihat pada pasien-pasien kita yang sudah sembuh dari penyakit mereka, dari ketergantungan mereka, itu adalah sukacita yang lebih besar dari apapun. Melihat mereka sembuh, yang tadinya nggak bisa berjalan, yang tadinya nggak bisa ngomong jelas, tiba-tiba bisa ngomong jelas, itu adalah suatu sukacita. Sukacitanya, pada zaman-zaman pandemi ini terlebih-lebih, kita tuh semua tenaga paramedis tuh kurang oksigen banget ya, karena beberapa puluh jam kita tetap harus pakai masker yang sangat-sangat tertutup. Masker medis berlapis-lapis, 3 lapis. Nah, itu menyebabkan kita kurang oksigen, bisa sakit kepala. Ya, begitulah suka dukanya. Dan banyak juga kita merasakan pertolongan Tuhan ketika orang lain tidak dapat bersama-sama merangkul mereka yang terkena dampak COVID, tetapi kita tenaga paramedis siap sedia merangkul mereka, menolong mereka
dan kita tidak pernah menjauh dari mereka. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang tenaga paramedis. Dengan catatan, kita tetap melakukan prokes. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan, kita wajib mencuci tangan, memakai masker, tetap, dan menjaga jarak sewaktu kita berbicara, atau juga kita melakukan tidak melakukan kontak yang sering, kecuali memang tindakan kalau kita mau memandikan pasien atau membantu mereka buang air kecil. Nah, mau tidak mau kita kontak. Tetapi yang pasti kita melakukan prokes tetap sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan medis, kita tetap mencuci tangan. Dan kalau makan, kita bergantian. Makan di tempat yang aman, misalnya bersama dengan teman, tapi tidak semuanya buka masker, gantian makannya. Yang satu makan, yang satu pakai masker. Ya, kalau orang bersama-sama hahaha kita enggak. Jadi, tapi dengan sukacita kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita agar sesama kita mendapatkan uluran tangan. Dengan sukacita mereka sembuh. Itu adalah suatu kebanggaan bagi kita. Saya sebagai seorang tenaga paramedis, saya mau mengulurkan tangan saya bagi sesama yang membutuhkan. Selamat hari ulang tahun PKP yang ke-57 tahun. PKP selalu di hati. Tuhan Yesus memberkati. Wah, gak berasa nih ya Kak Jess, kita sudah berada di akhir ibadah hari ini. Iya betul banget Kak Gebi, hari ini kita sudah bernyanyi sama-sama, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah melakukan aktivitas, sudah membuat sesuatu yang menarik. Oke, nah sekarang karena sudah di penghujung ibadah, jangan nangis, jangan nangis. Jangan sedih, karena besok minggu depan kita akan kembali lagi di IHMPA via Zoom. Dan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358, Tuhan Allah beserta engkau. Bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah hari ini. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menutup ibadah kami ini. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik, orang tua, dan kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama, untuk berani menyatakan kebenaran, dan mau mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa
Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.